Shalom, salam sukacita bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada pagi hari yang indah ini, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita bersyukur di dalam persekutuan kita melalui firman-Nya. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengundang kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kami menyerahkan segala kehidupan kami kepadamu Tuhan, karena bukan kasih setiamu kami tidak dapat menerima berkat napas kehidupan dan kesehatan pada pagi hari ini. Karena itu Tuhan, layakkan kami selalu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan berikan kepada kami kekuatan pada hari ini. Terkhusus pagi ini Tuhan, di mana kami mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, salam sehat bagi kita semuanya. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-28. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, secara manusiawi atau secara duniawi, ketika kita diperhadapkan dengan konsep memilih, pasti kita memilih yang terbaik. Ibaratnya, memilih yang pintar, memilih yang ganteng, memilih yang kaya, memilih yang baik, dan sebagainya. Hal itu pasti adalah hal yang wajar. Namun pada pagi hari ini firman Tuhan akan menyapa kita bagaimana Allah itu melakukan pemilihan bagi setiap manusia. Bagaimana Allah itu melakukan tindakan pemilihan kepada manusia. Jika kita sadar Bapak Ibu saudara-saudara, sangatlah berbanding terbalik dengan pikiran manusia soal masalah pilihan itu. Karena itu sering kita tertipu dengan istilah membeli kucing dalam karung. Ketika Allah memilih, maka disitulah kita sadar akan keilahian Allah dan hak prerogatif Allah terhadap manusia. Seperti sudut pandang dunia, tapi dari sudut pandang Allah memilih. Satu contoh seperti apa yang tertulis di dalam Yeremia pasal 1 ayat 5. Dikatakan di sana, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Itu bisa kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara. Terkadang sekalipun ada dokter spesialis kandungan yang mendiagnosa, melihat secara teliti melalui alat-alat canggih, namun kadang berbeda. Namun melalui nats firman Tuhan pada pagi hari ini, bagaimana kita dapat memahami ketika Allah harus memilih orang-orang yang bodoh untuk meniadakan apa yang berarti. Tidak masuk logika, bukan? Masa Allah memilih yang bodoh untuk menyatakan hikmat-Nya? Kenapa Allah tidak memilih seperti apa yang dilakukan oleh manusia? Memilih yang pintar, memilih orang yang pintar berbicara, memilih orang-orang yang pintar merangkai kata-kata sampai menggugah pikiran kita kadang. Karena itu jemaat yang terkasih, pada pagi hari ini ada beberapa hal yang hendak Tuhan katakan kepada kita
Yang pertama, Allah memilih dan memberi hikmat. Allah yang memilih dan Allah yang memberi hikmat. Terkadang Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam konsep kehidupan kita setiap harinya, 5 tahun mungkin bisa kita didambakan oleh orang-orang tertentu akan janji-janjinya, tetapi setelah kita memilih dia, kita tidak pernah ketemu dengan dia lagi, dan dia tidak pernah melakukan sesuatu lagi bagi kita. Namun pada saat ini Tuhan mengatakan, aku yang memilih dan aku yang memberi hikmat. Bapak Ibu Saudara-saudara, secara duniawi setiap orang pasti tidak menyukai orang yang bodoh. Karena kita menganggap orang yang bodoh adalah orang yang tidak ingin maju. Namun tidak demikian halnya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa mereka orang-orang yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Demikian pula halnya dengan seorang yang lemah di mata Allah lebih kuat daripada di mata manusia. Itu dipertegaskan oleh firman Tuhan di dalam 1 Korintus 1 ayat 25, dikatakan, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lebih dari Allah lebih kuat daripada manusia. Tentu melalui pemilihan Allah ini kita harus sadar. Terkadang kita banyak merasa mengetahui dan mengerti, ternyata ketika orang-orang yang telah berhikmat ada di sekitar kita, apa yang kita ketahui dan apa yang kita mengerti itu belum seberapa dan tidak apa-apa. Yang kedua, bagaimana Allah memanggil kita, bagaimana Allah memanggil manusia itu, bagaimana Allah memanggil saudara, bagaimana Allah memanggil kita dan membangun satu komunitas di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah memandang siapa diri kita saat ini, siapa orang lain saat ini. Ketika Anda berada di tingkat atas, jangan pernah melihat orang yang di bawahmu itu jauh lebih hina dari dirimu sendiri. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudara, saya pernah mengatakan seperti ini kepada seorang pejabat, kepada seorang yang kaya. Apakah saudara bisa memastikan bahwa bawahanmu ini, orang miskin yang ada di sekitarmu, tidak pernah menjadi orang yang kaya, tidak pernah menjadi orang yang punya jabatan? Mereka mengatakan, kami tidak pernah memikirkan seperti itu. Kami tidak bisa memastikan bahwa orang bodoh itu akan tetap bodoh dan orang yang miskin itu akan tetap miskin. Tetapi pengharapan kita bagi orang-orang yang berprestasi terhadap orang yang gagal, pengharapan kita dari setiap orang yang kaya terhadap yang bodoh, harapan kita dari orang-orang yang kuat kepada orang-orang yang lemah. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, bagaimana Allah memanggil manusia itu dari berbagai sudut pandang, dari berbagai situasi. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita ada karena Tuhan memiliki rencana yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Kita ingat itu. Kita bisa, Anda memiliki kehidupan sebagaimana Anda senangi saat ini, sebagaimana Anda bisa bersuka cita pada saat itu. Itu karena Allah memiliki rencana yang sangat luar biasa dalam kehidupan Anda. Dan kasih-Nya lah memilih Anda untuk melaksanakan rancangan-rancangan. Ketika Anda jatuh, jangan pernah katakan Allah itu gagal dan tidak pernah memberikan rancangan kehidupan bagi Anda. Tapi kita tidak pernah melaksanakan rancangan Allah yang baik itu dalam kehidupan kita.
Jemaat yang terkasih, Tuhan bisa dan memakai siapa saja untuk mengubah dunia ini. Banyak sekali kisah sukses di dunia ini yang bisa kita jadikan contoh dan pelajaran. Malahan beberapa cerita menuturkan bahwa sebenarnya mereka bukanlah siapa-siapa pada awalnya. Mereka dianggap bodoh, dianggap gagal, dipandang sebelah mata. Dan bahkan ada yang sampai dikeluarkan dari sekolah. Bahkan ada yang sampai tidak diperhitungkan keberadaannya. Namun pada akhirnya mereka malah dipakai menjadi orang yang berpengaruh di bidangnya masing-masing. Jemaat yang terkasih, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, justru Tuhan memilih orang-orang bodoh bagi dunia untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, yang berpendidikan, yang berprestasi, yang sukses. Bahwa orang yang tidak berpengetahuan dan tidak berpendidikan tinggi justru dipilih oleh Tuhan Allah untuk mempermalukan orang-orang yang cerdik, orang-orang yang pandai. Seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan yang tertulis di 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin pribadi saya berbeda dengan pribadi saudara. Namun saya menginginkan ini terjadi di antara sekitar dan lingkungan kita. Terlebih-lebih di tengah-tengah negara kita ini, di dunia ini. Bahwa saya yakin, saya percaya, melalui iman saya, Tuhan akan memilih orang-orang yang lemah, orang-orang yang disingkirkan untuk menjadi pahlawan di tengah-tengah dunia ini, untuk menyatakan hikmat di tengah-tengah dunia ini, untuk mengubah dunia ini dari peperangan menjadi kedamaian, dari keegoisan menjadi kebersamaan, kerinduan yang penuh cinta kasih. Karena itu, jemaat yang terkasih, kita harus yakin Anda, saya percaya akan rancangan Tuhan dalam hidup. Sebesar apapun, lakukanlah yang terbaik. Sekecil apapun, lakukanlah yang terbaik. Itulah kehidupan kita. Di sanalah kita mengerti bahwa besar sekali kuasa Tuhan di dalam rancangan hidup kita. Allah memilih orang bodoh, orang hina, dan tidak berarti untuk menghadapi orang-orang yang tegar tengkuk, sombong, angkuh, keras kepala dan keras hati. Namun Tuhan memilih orang-orang yang bodoh itu untuk memberitakan Injil kerajaan sorga kepada orang-orang yang mengejek Dia, yang mengolok-olok, yang menghina firman Allah, hikmat, kasih setia Allah dan karunia-Nya. Kita ingat, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada banyak hal yang terjadi memang dalam kehidupan kita. Cara Allah untuk mengingatkan kita. Di mana terlampau sombongnya kita dalam kehidupan kita ini. Terlampau sombongnya kita dengan harta yang kita miliki. Terlampau sombongnya kita dengan pendidikan yang kita miliki. Terlampau sombongnya kita dengan jabatan yang kita miliki. Terlampau sombongnya kita dengan kekuasaan yang kita miliki. Ingat, saya katakan kepada kita pada pagi hari ini, tidak ada di tengah-tengah dunia ini yang tidak berlalu kecuali firman Tuhan. Seorang penatua gereja akan memasuki masa pensiunnya. Seorang pejabat akan memasuki masa pensiunnya. Seorang pemimpin akan memasuki masa jabatan pensiunnya. Semua akan berakhir. Dan itu menjadi hukum alam ketika kita mengakhiri jabatan kita.
maka orang-orang yang ada di sekitar kita akan mengubah persekutuannya sebatas di mana kita menjadi orang-orang yang aktif. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, berbahagialah kita yang memang bodoh di mata Tuhan, yang hina di mata Tuhan, yang lemah di mata Tuhan, karena kita akan dipilih menjadi orang yang terpandang, menjadi orang yang berarti, menjadi orang-orang yang penuh kuasa dan kekuatan untuk mengembarkan firman-Nya, membawa sukacita dan damai sejahtera bagi semua orang. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan telah merancang hidupmu menjadi besar. Dan itu ingat, Tuhan tidak pernah merancang hidupmu kecil. Rancangan Tuhan dalam hidupmu adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Oleh karena itu, jangan lakukan apapun untuk membatasi hidupmu menjadi orang-orang yang melakukan yang baik, menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kembali saya mau mengundang kita semuanya. Pandemi sudah selesai dan mungkin kita masuk ke dalam proses endemi. Di mana-mana situasi dan kondisi sudah memasuki level 1, terkhusus Surabaya ini. Karena itu jangan lagi kita senang mengurung diri di rumah. Tapi mari kita kembali bersekutu kepada Tuhan. Mari tunjukkan kuasa Tuhan yang merancang hidupmu. Tuhan telah membebaskanmu dari persoalan penggumulan pandemi COVID-19 ini. Engkau hidup dan engkau sehat. Maka Tuhan mengundang kita pada pagi hari ini melalui firman-Nya. Dan Dia katakan, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ingat, saudara tidak bisa menjamin orang yang bodoh akan pintar. Saudara tidak bisa menjamin orang yang miskin akan menjadi kaya. Saudara tidak bisa menjamin orang yang lemah akan kuat. Tetapi Tuhan menjamin itu. Mari menyerahkan diri kepada Tuhan, supaya Tuhan memakai kita menjadi alatnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini, yang menyapa kami, yang menguatkan hati kami, mengingatkan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Buat pagi hari ini kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang pada saat ini ada yang terbaring oleh karena penyakit yang ada dalam tubuhnya. Kami yakin dan percaya ada dari antara jemaat-Mu Tuhan yang harus terbaring, yang merasakan sakit, yang menjerit dengan kesakitannya. Kiranya Tuhan yang menyapa mereka, mengulurkan tangan-Mu, membangunkan mereka dari setiap tidur mereka, dan membuang segala penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Berkati obat, berkati setiap dokter dan medis yang menangani proses kesembuhannya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat seluruh aktivitas jemaat-Mu. Biarlah Tuhan yang menopang kami, menjadikan kami alat-Mu untuk menyampaikan kasih karunia-Mu kepada setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin negara kami ini Tuhan, berkati seluruh warga negara kami ini. Kami juga berdoa buat gereja-Mu HKBP Tuhan, biarlah Tuhan yang telah memilih dan mengutusnya, Tuhan memberkati di setiap pelayanannya, terkhusus gereja HKBP Resort Surabaya ini. Kami yakin Tuhan bahwa Tuhan telah merancang kami para hamba-Mu ini, pemimpin jemaat-Mu, dengan rancangan yang penuh damai sejahtera dan penuh sukacita untuk melayani dan memimpin gereja-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada.
Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur anugerah Tuhan kita. Kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi bagi kita semua, salam sehat. Terimalah salam dari kami semua para hamba Tuhan yang melayani di HKBP Resort Surabaya ini. Melalui aktivitas kita pada pagi hari ini, biarlah Tuhan yang menyertai kita. Salam sehat bagi kita semuanya. Horas, horas, horas.